Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu apa yang disebut dengan maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah ini mudahnya adalah isim yang ditambahkan dalam suatu jumlah, di mana isim ini menunjukkan kepada sesuatu yang keberadaannya itu menyertai terjadinya perbuatan. Ya. Contoh, Sahira Zaidun wal Badra. Zaid begadang bersama bulan purnama. Zaid begadang bersama bulan purnama. Jadi, perbuatan begadang yang dilakukan oleh Zaid itu bersamaan dengan adanya bulan purnama ketika itu. Ya. Contoh lain. Ja'a Bakrun wa nuzulal matar. Bakar tiba atau Bakar datang bersamaan dengan turunnya hujan. Bakar datang dan ketika kedatangan Bakar itu hujan sedang turun. Wa nuzulal matar. Ya. Nah itu al-badra dan nuzula inilah maf'ul ma'ah. Ya. Menunjuk kepada sesuatu yang keberadaannya itu menyertai perbuatan yang dilakukan oleh fa'il. Dan maf'ul ma'ah hukumnya mansub dalam i'rab. Kemudian ada beberapa kaidah atau beberapa poin yang merupakan kaidah dan aturan maf'ul ma'ah. Yang pertama, maf'ul ma'ah berhukum mansub dan harus didahului dengan haruf wawu. Yang harf wawu ini memiliki makna ma'iyah. Bahasa kita berarti bersama, bersamaan, atau bersamaan dengan, ya, berbarengan, ya. Bahasa Arabnya ma'iyah. Jadi diistilahkan dengan wawu ma'iyah. Sehingga maf'ul ma'ah itu senantiasa diawali oleh huruf wawu. Sebagaimana sudah kita baca contoh sebelumnya. Dan contoh lain, nama Sa'idun wal misbah. Sa'id tidur bersama sebuah lampu. Bersamaan dengan adanya lampu yang menyala, maksudnya. Itu maknanya. Ya, maka wawu ini mendahului maf'ul ma'ah. Ya. Dan maf'ul ma'ah ini mansub dalam i'rab sehingga tidak boleh dibaca wal misbahi atau wal misbahu. Ya. Seperti itu. Yang kedua, dan perbuatan oleh pihak subjek, dan perbuatan itu yang dilakukan adalah oleh pihak subjek saja, tanpa bersekutu dengan maf'ul ma'ah. Jadi begini, kaidah kedua ini penjelasannya seperti ini. Ada contoh, misalkan, Sara Aliyun wan nahra. Sara Aliyun wan nahra. Ali berjalan bersama sebuah sungai. Ali berjalan bersama sebuah sungai. Perbuatan berjalan dilakukan oleh Ali. Ya. Dilakukan oleh Ali. Dan tidak dilakukan oleh sungai. Ya. Mungkin sungai mengalir. Tapi sungai itu kan ada. Posisi sungai itu masih di situ. Ya. Tidak berjalan. Sebagaimana jalannya Ali. Sehingga perbuatan berjalan ini hanya dilakukan oleh Ali. Ya. Maka sara fi'il. Ali fa'il. Ya. Dan an-nahra adalah maf'ul ma'ah. Maka Ali berjalan bersamaan atau di sampingnya ada sebuah sungai yang mengalir. Atau ada sebuah sungai. Ini berbeda ketika perbuatan yang dilakukan itu fi'il yang ada itu dilakukan oleh dua pelaku. Ya, contoh, takhasama Bakrun wa Amrun. Bakar dan Amr saling bersengketa. Jadi Bakar bersengketa, Amr juga bersengketa. Keduanya saling bersengketa. Maka perbuatan bersengketa di sini dilakukan oleh dua orang, sehingga wawu di sini juga bukan merupakan wawu ma'iyah. Ya, tetapi nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya apa yang disebut dengan wawu yang yaitu huruf ataf.
Ya. Nah, itu nanti yang mengharuskan jadi bagaimana wawu ini kita kategorikan sebagai wawu ma'iyah atau wawu yang merupakan huruf lain, itu kita melihat kepada fiil yang ada. Apakah itu dilakukan oleh fa'il saja atau dilakukan oleh lebih dari satu fa'il. Kalau memang dilakukan oleh satu fa'il saja, maka isim setelah wawu ini berarti dapat kita statuskan sebagai maf'ul ma'ah. Maka wawunya adalah wawu ma'iyah. Ya. Seperti tadi, nama Sa'idun wal misbah. Sa'id tidur, wal misbah bersamaan dengan lampu. Karena memang perbuatan tidur tidak dilakukan oleh lampu. Seperti juga sahira Zaidun wal badra, perbuatan begadang tidak dilakukan oleh purnama. Ya. Tetapi purnama itu keberadaannya membersamai begadangnya Zaid. Misbah, lampu, keberadaannya membersamai tidurnya Sa'id. Ya. Nahr, sungai, keberadaannya membersamai berjalannya Ali. Berbeda dengan Amr. Itu memang melakukan perbuatan sengketa yang dilakukan berbarengan dengan Bakr. Maka wawunya beda. Wawu yang untuk mendahului maf'ul ma'ah disebut wawu ma'iyah, memiliki makna bersama. Adapun wawu yang mendahului kata Amr, di situ takhasama Bakrun wa Amrun, itu bukan wawu ma'iyah. Ya, alias dua-duanya memang melakukan perbuatan bersengketa. Ya. Seperti itu. Adapun kaidah yang ketiga, ini sekedar maklumat saja, yaitu maf'ul ma'ah itu merupakan status kata yang menjadi sekedar sebagai pelengkap suatu jumlah mufidah. Ya. Jadi andai kata ada jumlah mufidah tetapi tidak ada maf'ul ma'ahnya, maka jumlah itu sudah sempurna, sudah mufidah, dapat difahami maknanya. Misalkan dakhaltus suqa wa tulu'asy syamsi, aku memasuki pasar itu ya bersamaan dengan terbitnya mentari. Ya. Ini jumlah mufidah. Dakhaltus suqa, aku memasuki pasar itu juga jumlah mufidah. Jadi ada tidak adanya maf'ul ma'ah itu tidak mempengaruhi kesempurnaan jumlah mufidah, sehingga dapat dikatakan keterangan pelengkap saja, keterangan tambahan. Ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Praktik i'rab untuk maf'ul ma'ah. Ada contoh jumlah qadima Umaru wa ghurubasy syamsi. Umar tiba bersamaan dengan tenggelamnya mentari. Qadima fi'il, Umar fa'il, wa lil ma'iyah. Nah, dalam i'rabnya kita katakan lil ma'iyah. Harfun mabniyun 'alal fath, ini merupakan huruf yang mabni di atas fathah. Ghuruba maf'ulun ma'ah. Ya. Mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun li'annahu ismun mufradun. Ghurub ini maf'ul ma'ah, mansub. Ya, i'rabnya mansub, statusnya maf'ul ma'ah. Tanda nasabnya dengan fathah. Li'annahu ismun mufradun. Wa huwa mudhaf. Ya, sekaligus dia sebagai mudhaf. Dan asyamsi mudhafun ilaih. Ya. Sara Zaidun wal hilal. Zaid datang atau Zaid berjalan bersamaan dengan bulan sabit. Ya. Zaid fa'il, Sara fi'il, wa lil ma'iyah dan seterusnya, al-hilal maf'ulun ma'ah dan seterusnya. Nuhiral jamal wa nuzula thalj. Onta itu disembelih. Nuhira disembelih di nahar. Al-jamal onta bersamaan dengan turunnya salju. Maka nuzula di situ maf'ulun ma'ah dan sekaligus sebagai mudhaf. Ya. Ya, seperti itu. Ya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.